ke-10 akan membahas tentang kritikan rancangan pembangunan industri di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu tentang pembangunan industri kelapa dengan menggunakan metode klaster. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode literatur dan studi lapangan. Metode studi literatur yang digunakan berupa artikel ilmiah, jurnal, dan media online dan beberapa sumber literatur yang relevan. Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk menghitung potensi pengembangan energi alternatif berbasis limbah kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan pada kawasan Ekstrans Perkebunan Kelapa Hibrida PT GHS di Kecamatan Pelanggiran dan Teluk Belengkong, Kabupaten. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan nilai kalor. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh satu zat. Kalor jenis atau C adalah banyaknya kalor Q yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu T dalam satuan massa benda tersebut 1 derajat. Rumus kalor yaitu sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang T1, di mana Q yaitu kalor yang dibutuhkan, M yaitu massa benda, C yaitu kalor jenis, dan T2 kurang T1 adalah perubahan suhu. Selanjutnya yaitu kalor jenis biomasa digunakan untuk menghitung energi kalor total. Daftar kalor jenis perhitungan nilai kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh satu zat. Biomasa digunakan untuk menghitung energi kalor total. Daftar kalor. Baiklah, selanjutnya hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, dapat dijelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdapat di kawasan Ekstran Perkebunan Kelapa Hibrida PT GHS 1 di Kecamatan Pelanggiran dan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu limbah kelapa hibrida atau sabut kelapa hibrida. Yang ketiga, data produksi kelapa. Bisa dilihat pada tabel tersebut, dan pada tabel tersebut dijelaskan bahwa potensi limbah kelapa berupa sabut kelapa daerah penelitian dapat diperkirakan sebagai sekitar 7.406 ton setiap kali panen. Diketahui durasi panen kelapa selama 3 bulan atau 90 hari. Jika dikonversikan potensi limbah setiap harinya sebesar 82.288 kg atau 82 ton per hari. Pengolahan data. Untuk mengetahui beberapa besar potensi energi alternatif yang dihasilkan dari limbah kelapa yang berada di lokasi penelitian, yaitu kawasan ekstrak PT GHS 1 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan nilai kalor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Lembaga Penelitian Hasil Hutan tahun 1978, nilai kalor dari limbah kelapa dalam penelitian ini sabut kelapa sebesar 4.004,8 kuintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainingsi. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari penjelasan rekan-rekan saya tadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa limbah kelapa berupa sabut kelapa yang terdapat di kawasan ekstramigrasi yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelanggiran dan Kecamatan Teluk Belengkong, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sampai saat ini belum ada pemanfaatan dari limbah tersebut dan hanya dibakar sebagai upaya untuk pengurangan penumpukan limbah. Yang kedua, potensi limbah kelapa tersebut diperkirakan sebesar sekitar 7.406 kilo atau 7.406 ton setiap kali panen.
Diketahui durasi panen kelapa tersebut diperkirakan selama 3 bulan atau 90 hari. Yang ketiga, jika dikonversikan, potensi limbah setiap harinya mencapai 82,288 kilo atau 82 ton per hari. Potensi nilai kalor yang diperoleh dari 82 ton sabut kelapa dengan nilai kalor sebesar 329.546,982,4 kcal. Bila dikonversikan ke energi listrik dengan menggunakan aplikasi ConvertLift, dapat diperoleh 382.263,4